wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Selamat datang kembali di channel ini, dan semoga kita semua selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah untuk di pertemuan kali ini, di video kali ini, di bab yang keempat, saya akan menyampaikan dan masuk ke materi syarat bagian-bagian pasti bisa didapatkan oleh setiap ahli waris. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama kita ke jauj. Di sini jauj bagiannya 2, 1/2 dan 1/4. 1/2 bisa didapatkan oleh jauj ketika tidak ada puru sama sekali. Jadi ketika jauj tidak ada puru, ya, tidak ada puru sama sekali, tidak ada keturunan, maka bagiannya adalah 1/2. Tetapi kalau jauj bersama dengan puru atau ada salah satunya dari puru ini, maka dari 1/2 menjadi 1/4. Untuk selanjutnya kita ke jaujah. Jaujah sama mendapatkan dua bagian, 1/4 dan 1/8. 1/4 bisa didapatkan oleh jaujah sama seperti jauj ketika tidak ada puru sama sekali. Jadi kalau tidak ada puru sama sekali, jaujah ini bagiannya 1/4. Tetapi kalau jaujah bersama dengan puru atau keturunan atau ada salah satunya, maka 1/4 ini menjadi 1/8. Selanjutnya kita ke bintun. Bintun ini bagiannya 3, 2/3, 1/2 dan asobah bil ghairi. 2/3 bisa didapatkan oleh bintun ketika bintun ini jumlahnya lebih dari satu orang. Ada 2, 3 dan seterusnya, maka bagiannya 2/3. Tetapi kalau bintun ini hanya satu orang saja, maka dari 2/3 menjadi 1/2. Dengan syarat, ya, 2/3 dan 1/2 didapatkan oleh bintun ketika tidak ada ibnun. Karena apa? Karena kalau bintun bersama ibnun, bagian 2/3 dan 1/2 ini menjadi asobah bil ghair. Jadi bintun mendapatkan asobah bil ghair ketika bersama ibnun. Selanjutnya untuk bintul ibni. Bagiannya di sini ada 4, 2/3, 1/2, asobah bil ghairi dan 1/6. 2/3 bisa didapatkan oleh bintul ibni ketika sama dengan bintun, ketika bintul ibni ini jumlahnya lebih dari satu orang. Ada 2, 3 dan seterusnya, maka bagiannya 2/3. Tetapi kalau bintul ibni hanya satu orang saja, maka dari 2/3 menjadi 1/2. Jadi 1/2 bisa didapatkan oleh bintul ibni ketika bintul ibni ini hanya satu orang saja. Dengan syarat harus tidak ada ibnul ibni, tidak ada ibnun, dan tidak ada bintun. Kenapa harus tidak ada ibnul ibni? Karena kalau bintul ibni bersama ibnul ibni, bagian 2/3 dan 1/2 menjadi asobah bil ghairi. Kenapa harus tidak ada ibnun? Karena kalau ada ibnun, bintul ibni ini termahjub. Kenapa harus tidak ada bintun? Karena kalau ada bintun, yang berhak mendapatkan 2/3 dan 1/2 ini adalah bintun. Yang ketiga, asobah bil ghairi. Bisa didapatkan oleh bintul ibni sama dengan bintun, ya. Ketika bintul ibni ini bersama dengan ibnul ibni. Syarat harus tidak ada ibnun.
Yang keempat, 1/6 bisa didapatkan oleh bintul ibni ketika bintun mendapatkan 1/2. Jadi ketika bintun mendapatkan 1/2, maka bagian bintul ibni mendapatkan bagian 1/6. Tentunya dengan syarat harus tidak ada ibnul ibni, tidak ada ibnun. Kalau ada ibnun, ini termahju bintul ibni. Kalau ada ibnul ibni, kembali lagi bukan lagi 1/6, tetapi bagiannya asobah bil ghairi. Untuk selanjutnya kita ke ukhtun syakikoh. Di sini bagiannya 4, 2/3, 1/2, asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. 2/3 bisa didapatkan ukhtun syakikoh sama ketika ukhtun syakikoh jumlahnya lebih dari 1 orang, 2, 3, dan seterusnya, maka bagiannya 2/3. Tetapi kalau ukhtun syakikoh hanya 1 orang, maka bagiannya dari 2/3 menjadi 1/2. Jadi 1/2 bisa didapatkan oleh ukhtun syakikoh ketika ukhtun syakikoh hanya 1 orang saja. Tentunya syaratnya harus tidak ada akhun syakik, tidak ada ibnul ibni, tidak ada ibnun, tidak ada abun, tidak ada jadun. Kalau ukhtun syakikoh bersama akhun syakik, ini bagiannya dari 2/3 dan 1/2 menjadi asobah bil ghairi. Kenapa harus tidak ada ibnul ibni, ibnun, abun, dan jadun? Tentunya ukhtun syakikoh ini termahjub. Untuk selanjutnya ukhtun syakikoh, ya, di sini bagiannya asobah bil ghair, ya. Syaratnya ketika ukhtun syakikoh bersama dengan akhun syakik, sama seperti bintun, ya. Kalau bintun mendapatkan asobah bil ghair bersama ibnun, kalau bintul ibni mendapatkan asobah bil ghair ketika bersama ibnul ibni. Sama ukhtun syakikoh bisa mendapatkan asobah bil ghair ketika bersama dengan akhun syakik. Tentunya syaratnya kembali lagi harus tidak ada ibnul ibni, ibnun, abun, dan jadun. Untuk selanjutnya ukhtun syakikoh mendapatkan asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair bisa didapatkan ukhtun syakikoh ketika puruknya hanya perempuan saja, baik bintun atau bintul ibni, baik ada bintun atau bintul ibni. Pokoknya ketika puruknya hanya perempuan saja, maka bagian ukhtun syakikoh mendapatkan asobah ma'al ghair. Tentunya dengan syarat tidak ada ahun syakik, tidak ada ibnul ibni, ibnun, abun, dan jadun. Untuk selanjutnya kita ke ukhtun li'ab. Di sini bagiannya ada 5, 2/3, 1/2, asobah bil ghairi 1/6, dan asobah ma'al ghair. 2/3 bisa didapatkan ukhtun li'ab sama, ya, ketika ukhtun li'ab ini lebih dari 1 jumlahnya, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi kalau ukhtun li'ab ini hanya 1 orang saja, maka bagiannya dari 2/3 menjadi 1/2. Dengan syarat tentunya harus tidak ada akhun li'ab, tidak ada akhun syakik, tidak ada ukhtun syakikoh ketika ukhtun syakikoh menjadi asobah ma'al ghair. Karena ketika ukhtun syakikoh menjadi asobah ma'al ghair, ini sama seperti laki-laki. Dan tentunya juga harus tidak ada puru, tidak ada abun, tidak ada jadun. Untuk selanjutnya, ukhtun li'ab mendapatkan asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini bisa didapatkan oleh ukhtun li'ab sama seperti bintun dan bintul ibni ketika ukhtun li'ab ini bersama akhun li'ab. Maka ketika ukhtun li'ab bersama
ahun li'ab, dari 2/3 dan 1/2 bagiannya menjadi asobah bil ghairi. Tentunya harus tidak ada ahun syakik, tidak ada uhtun syakikoh, tidak ada puru, tidak ada abun, tidak ada jadun. Untuk selanjutnya uhtun li'ab mendapatkan bagian 1/6. 1/6 ini bisa didapatkan oleh uhtun li'ab sama seperti bintul ibni mendapatkan 1/6. Kalau bintul ibni mendapatkan 1/6 ketika bintun mendapatkan 1/2. Maka untuk uhtun li'ab ini 1/6 bisa didapatkan ketika uhtun li'ab ini atau ketika uhtun syakikoh mendapatkan bagian 1/2. Sekali lagi, uhtun li'ab mendapatkan 1/6 ketika uhtun syakikoh mendapatkan 1/2. Untuk selanjutnya, uhtun li'ab mendapatkan asobah ma'al ghair, sama seperti dengan uhtun syakikoh. Uhtun li'ab mendapatkan asobah ma'al ghair ketika purunya hanya perempuan saja, baik bintun atau bintul ibni atau ada kedua-duanya. Maka ketika purunya hanya perempuan saja, maka uhtun li'ab ini mendapatkan asobah ma'al ghair. Tentunya dengan syarat harus tidak ada ahun li'ab, tidak ada ahun syakik, tidak ada uhtun syakikoh, tidak ada puru, tidak ada abun, dan tidak ada jadun. Tetapi kalau dengan jad ini, dengan ihwa, itu nanti ada bab tersendiri antara jad dengan ihwah ya, baik ihwah yang sekandung maupun ihwah yang seayah atau li'ab. Maka itu ada urusan tersendiri antara jad dengan ihwah. Untuk selanjutnya kita ke abun ya. Kita ke abun. Di sini bagiannya 1/6, 1/6 plus baki dan asobah. 1/6 bisa didapatkan oleh ab ya, ketika di sini ketika ab bersama dengan puru laki-laki ya. Ketika abun bersama puru laki-laki ya, baik puru laki-lakinya bersama puru perempuan, misal ibnun bersama bintun, pokoknya asalkan purunya ada laki-laki, maka abun ini mendapatkan 1/6. Tetapi kalau abun bersama purunya hanya perempuan saja, maka dari 1/6 menjadi 1/6 plus baki atau sisa. Karena apa? Karena nantinya tidak ada yang mendapatkan atau tidak ada yang mendapatkan bagian sisa. Tentunya ketika abun bersama purunya hanya bersama puru perempuan, maka di situ ada kelebihan atau sisa harta. Makanya abun di sini ketika bersama puru perempuan bagiannya 1/6 plus sisa atau asobah. Untuk selanjutnya, tetapi kalau abun tidak bersama puru ya, abun tidak bersama puru, maka bagiannya dari 1/6 dan 1/6 plus baki ini menjadi asobah. Jadi asobah bisa didapatkan oleh abun ketika tidak ada puru sama sekali. Maka bagiannya abun itu adalah asobah. Untuk selanjutnya kita ke jad. Ke jad ini persis sama seperti bagian abun ya, 1/6, 1/6 plus baki dan asobah. Sama 1/6 bisa didapatkan oleh jad,
ketika purunya ada laki-laki. Maka ketika jadun bersama puru laki-laki, baik puru laki-lakinya bersama perempuan, maka bagian jad ini 1/6. Untuk selanjutnya 1/6 plus baki bisa didapatkan oleh jad sama seperti abun ketika jad purunya hanya perempuan saja. Maka ketika purunya hanya perempuan saja, maka bagian jad dari 1/6 menjadi 1/6 plus sisa ya. Dan untuk selanjutnya asobah ini bisa didapatkan oleh jad ketika tidak ada puru sama sekali. Jadi ketika tidak ada puru sama sekali, maka bagian jad ini mendapatkan bagian asobah. Tentunya syarat harus tidak ada abun dan tidak ada ikhwah ya, atau saudara mayit. Tetapi kalau jad dengan ikhwah yang sudah saya sampaikan tadi itu mempunyai urusan tersendiri, ada babnya tersendiri antara jad dengan ikhwah. Nanti jad ini bisa memilih dari 3 pilihan ya, bisa mukosamah, bisa sulusu minal baki, dan sudusu min kul 5. Nanti untuk penjelasannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Artinya jad dengan ikhwah ini saling menghalangi ya. Jad dihalangi oleh ikhwah, ikhwah juga dihalangi oleh jad. Makanya punya bab tersendiri antara jad dengan ikhwah. Untuk selanjutnya kita ke Di sini bagian 2, 1/3 dan 1/6. 1/3 bisa didapatkan oleh ketika tidak ada puru sama sekali. Jadi kalau tidak ada puru sama sekali, maka ini mendapatkan 1/3. Dan juga 1/3 bisa didapatkan oleh ketika saudaranya mayit di sini itu lebih dari 1 orang ya. Maka ketika lebih dari 1 orang, maka bagian ini bagiannya 1/3. Tetapi kalau bersama dengan puru ya, dan juga ikhwahnya hanya 1 orang saja, maka bagiannya dari 1/3 menjadi 1/6. Sekali lagi 1/6 bisa didapatkan oleh yang pertama ketika bersama dengan puru ya, dan juga ikhwahnya ini hanya 1 orang saja, maka bagiannya ini adalah 1/6. Untuk selanjutnya kita ke akhun dan ukhtun li sama bagiannya seperti di sini ada 1/3 dan 1/6. 1/3 bisa didapatkan oleh akhun ukhtun li ketika akhun dan ukhtun li ini lebih dari 1 orang ya, baik akhun saja atau ukhtun li saja, baik akhun li bersama dengan ukhtun li ini bagiannya kalau lebih dari 1, maka bagiannya 1/3. Tetapi kalau akhun atau ukhtun li ini hanya 1 orang saja, maka dari 1/3 menjadi 1/6. Tentunya syaratnya harus tidak ada abun, tidak ada jadun, dan juga tidak ada puru. Jadi syaratnya mendapatkan bagian 1/3, 1/6, tidak ada abun, tidak ada jadun, dan juga tidak ada puru sama sekali. Itulah untuk bagian akhun atau ukhtun li ya. Dan untuk yang terakhir kita ke jidah ya, ke nenek. Baik jidatu minal ab atau jidatu minal
Untuk bagiannya jidah di sini 1/6. 1/6 ini ketika jidatu minal ab dan jidatu minal ini ada dua-duanya, maka ketika jidatu minal ab dan jidatu minal menjadi ahli waris keduanya, maka bagiannya adalah 1/6. Artinya 1/6 ini dibagi rata atau dikompromikan antara jidatu minal ab dan jidatu minal Tentunya tidak terhalang ya. Kalau jidatu minal ab yang menghalangi adalah abun dan umun. Kalau jidatu minal syaratnya kalau tidak ada Jadi jidatu minal ini sebetulnya lebih besar mendapatkan bagian karena hanya yang menghalanginya umun saja ya. Tapi kalau tidak ada, abunnya tidak ada, otomatis jidatu minal ab mendapatkan bagian, jidatu minal juga mendapatkan bagian. Sekali lagi untuk jidah ya, ini bagiannya 1/6 baik jidatu minal ab maupun jidatu minal Ketika ada dua-duanya, maka 1/6 ini dibagi rata ya antara jidatu minal ab dan jidatu minal Itulah penjelasan syarat-syarat bagian pasti bisa didapatkan oleh setiap ahli waris. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Mohon maaf bila penyampaiannya mungkin banyak kesalahannya, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang konsep mahjub. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.